Mari datang kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Inilah ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru atas kami. Untuk kebaikanmu di sepanjang hidup kami. Kami sungguh mengucap syukur. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kau membiarkan kami, bahkan melupakan kami. Kasih setiamu Tuhan yang selalu kami rasakan hari lepas hari. Bapa yang baik, kami mau memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami mulaikan ibadah kami ini dengan penuh ucapan syukur yang datang daripada Tuhan. Dan dengan satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu. Mungkin di dalam kesesakan maupun di dalam kemenangan. Tetapi saya tahu pasti dan percaya bahwa Tuhanlah tempat perlindungan kita. Hanya dalam namanya ada kekuatan untuk menjalani hidup ini. Mari bersama dengan pujian ini katakan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Mari kita sama-sama katakan, sedalamnya hatiku Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Mari kita katakan bersama, hanya Kau tempat perlindungan kami Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Tuhan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung,
tak jauh dalam jiwaku, di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kami tahu Tuhan, Kau besertaku, Kau perlindunganku, hanya Kau kekuatanku. Kami percaya Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Mari kita bermazmur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau kekuatanku, Kau perlindunganku. Kami tidak takut Tuhan menjalani hidup ini. Kau segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin Tuhan. Kami mengakui Tuhan, kami mengakui pada pagi hari ini, kalau kami aman, tentram bersama dengan Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun ya Bapa. Di saat badai bergelora, kami terbang bersama dengan Tuhan. Kami menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita katakan bersama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Dengan iman kita katakan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dengan meyakini bahwasanya pertolongan ibadah kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Sekarang dan akan jadi
Firman Tuhan yang menjadi landasan bagi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Kita akan menaikkan puji-pujian kita. Sebelum menaikkan pujian, saya mengajak Bapak Ibu, Saudara memberikan salam, memberikan senyuman yang terbaik buat keluarga kita di kanan kiri kita. Dan bersama kita nyanyikan pujian ini. Satukanlah hati kami Tuhan untuk memuji dan menyembah-Mu. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu yang terkasih. Oh
padaku. Hanya Yesus, Oh hanya Yesus kekasihku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus kekasihku. Meskipun kita menghadapi tantangan hidup ini, kita tidak pernah sendiri. Kita memiliki Allah, Bapa yang setia. Bapa yang selalu memelihara hidup kita. Bapa yang selalu berjanji dan yang tidak pernah mengingkari. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kita bersama-sama mengatakan dengan iman, sekalipun ku berjalan Tuhan dalam lembah kekelaman, namun tangan-Mu yang selalu menopangku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu Tuhan, amin, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya, selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan
Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita belajar akan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kembali kami boleh bersama-sama, boleh mengikuti ibadah secara online. Kami rindu Tuhan, Engkau menyegarkan akan hati hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, firman yang jikalau kami baca, kami renungkan dan kami lakukan, itulah yang membuat kami terus bertumbuh di dalam Engkau. Kami menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, judul firman Tuhan yang hari ini bersama-sama kita pelajari adalah hikmat Allah dalam mengatasi pencobaan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya mendapatkan WA dari wali kelas anak saya, Keanu. Dalam WA tersebut diinformasikan bahwa pada mulai tanggal 8 sampai 22 Februari akan ada ujian penilaian harian untuk setiap mata pelajaran. Saya kemudian menginformasikan hal ini kepada Keanu. Nah, mulai tanggal 8 sampai 22 Februari, Keanu ada ujian penilaian harian. Bapak Ibu tahu bagaimana ekspresi dia ketika mendengarkan informasi saya. Dengan ekspresi kecut, dia berkata kepada saya, Dede, sekolah jarang-jarang masuk, kok ujian lagi. Saudara, mendengar jawaban Keanu, saya mencoba untuk membesarkan hatinya, untuk dia tetap semangat menghadapi ujian penilaian harian. Saudara, apa yang dirasakan Keanu setidaknya itu mewakili perasaan dan pikiran kita. Dalam hal apa? Dalam hal, kalau bisa, dalam hidup ini jangan ada yang namanya ujian, yang namanya pencobaan. Siapa sih dalam hidup ini yang ingin sakit? Siapa sih dalam hidup ini yang mau usahanya tersendat dan terhambat? Adakah di sini yang mau menghadapi masalah di tengah-tengah keluarganya? Tentu gak ada orang yang ingin menderita dan sebagainya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita adalah orang-orang yang menginginkan kemudahan, bukan kesulitan. Mengagungkan rasa nyaman, bukan penderitaan. Padahal kebenarannya adalah menjadi orang Kristen ternyata sama sekali tidak berarti saudara akan mendapatkan hak istimewa bahwa dalam hidup ini, hidup saudara akan menjadi lebih mudah dan tidak mengalami apa yang namanya kesulitan. Tapi yang terjadi justru malah sebaliknya. Menjadi orang percaya berarti kita harus memikul salib. Nah, kenyataan ini bisa membuat saudara kecut. Bisa membuat saudara tawar hati. Tapi memang itulah yang dikatakan oleh Yesus. Tuhan Yesus dari awal mengingatkan bahwa barang siapa mengikuti dia harus memikul salib. Bahkan bagi orang yang tulisannya kita pelajari pada hari ini, menjadi hamba Kristus itu harus menanggung rupa-rupa ujian, menanggung rupa-rupa pencobaan. Dan dia katakan, ini adalah sebuah kebanggaan. Mari bersama-sama saya mengajak kita belajar dari apa yang diajarkan oleh Yakobus. Kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Yakobus pasal pertama, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin.
Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang dimaksudkan Yakobus tak kala dia membicarakan akan pencobaan dalam bagian ini? Kata pencobaan yang dipakai Yakobus di dalam teks ini sebenarnya berarti ujian. Jadi sebenarnya bukan pencobaan, melainkan ujian. Memang dalam bahasa Indonesia agak sedikit rancu, di mana pengertian ujian itu seringkali disamakan dengan godaan. Kalau godaan, jelas tujuannya untuk menjatuhkan. Orang yang menggoda saudara selalu bertujuan membuat saudara jatuh, membuat saudara kalah. Tetapi tidak demikian dengan ujian. Tujuan dari ujian adalah untuk sesuatu yang baik. Melalui ujian, kita dapat menunjukkan kualitas, menunjukkan kemampuan, menunjukkan ketahanan. Bahkan ujian juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi kehidupan seseorang. Ujian yang dimaksudkan dalam teks Yakobus ini supaya saudara dan saya jadi lebih kuat, jadi lebih murni. Dalam bagian firman Tuhan yang lain, tujuan dari ujian itu digambarkan seperti emas yang kotor yang perlu dimurnikan dalam tanur api yang panas. Atau juga di dalam bagian lain diibaratkan seperti seekor burung yang melatih sayapnya supaya dia menjadi kuat. Intinya, ujian dalam kehidupan yang Tuhan izinkan bagi setiap kita anak-anaknya adalah untuk melatih kita, bukan untuk maksud yang jahat. Namun yang menjadi persoalan adalah pemahaman tentang maksud dan tujuan yang baik dari ujian yang Tuhan izinkan itu seringkali berbeda di dalam prakteknya. Ada istilah lucu dan keren, istilahnya seperti ini. Gajah dibelangkoni, iso ngomong, raiso ngelakoni. Apa artinya? Artinya mungkin pada waktu saudara tidak sedang mengalami ujian, mungkin dengan mudah mengatakan harusnya seperti ini, harusnya seperti itu. Ketika kita mengalami kesakitan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami kesulitan, harusnya begini, harusnya begitu. Tapi coba perhatikan, kalau saudara sedang mengalaminya sendiri, ternyata tidak semudah saudara mengatakannya. Yang terjadi justru malah sebaliknya. Betapa mudah kita menjadi lupa tentang semua hal, khususnya firman Tuhan yang kita bersama-sama telah pelajari, firman Tuhan yang telah Tuhan ajarkan. Mudah sekali kita menjadi goyah, menjadi lemah, bahkan akhirnya menyerah. Untuk itulah kita membutuhkan apa yang namanya hikmat Allah. Hikmat yang menolong kita supaya kita itu dapat mengatasi pencobaan, menghadapi ujian. Sebagaimana yang dikatakan oleh Yakobus dalam bagian firman Tuhan ini. Di ayatnya yang kelima di sana dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Yakobus dengan jelas mengatakan bahwa diperlukan hikmat, diperlukan kearifan ketika saudara dan saya sedang mengalami ujian. Hikmat seperti apa yang dimaksudkan dalam bagian ini? Secara umum, hikmat itu dipahami sebagai sebuah keterampilan tertentu yang dimiliki seseorang atau kemampuan untuk kita bisa memahami atau melihat lebih dalam dari sebuah kejadian atau sesuatu. Dengan demikian, hikmat yang dimaksudkan Yakobus dalam bagian ini tak kalah dihubungkan dengan ujian, berarti kemampuan untuk menghadapi kesukaran, penderitaan, alias apa yang disebut sebagai ujian dengan sikap yang benar.
Mengapa hal ini penting? Sebab ketika kita sedang menghadapi ujian, betapa sering kita ini jatuh di dalam dua kutub sikap yang salah. Dua kutub sikap yang salah ini, yang pertama adalah betapa gampang kita ini gupoh, itu ya bahasa Jawanya, bingung, tidak tenang, khawatir yang berlebihan dan sebagainya. Ini kutub yang pertama. Tetapi kutub yang lain adalah kita ini jatuh di dalam kesombongan. Kita merasa mampu, kita merasa bisa, kita merasa kayaknya nggak butuh Tuhan. Untuk itulah kita butuh hikmat. Karena hikmat ini menjadi kunci supaya saudara bisa lulus saat mengalami ujian. Hikmat Allah ini akan menolong saudara naik kelas, bukan turun kelas saat saudara mengalami ujian. Sebab apa? Sebab Allah sang sumber hikmat itu memberikan hikmat kepada saudara. Pertanyaannya, bagaimana secara sederhana hikmat Allah tersebut dapat saudara pahami dan nantinya tentu dapat saudara praktekkan di dalam kehidupan keseharian? Yang pertama, bahwa hikmat Allah itu sendiri ternyata yang pertama berkaitan dengan apa yang disebut dengan keyakinan. Keyakinan apa? Keyakinan teguh bahwa yang namanya pencobaan, yang namanya ujian, apapun yang terjadi di dalam kehidupan saudara tidak pernah melebihi kekuatan saudara. Mengapa? Karena Allah yang setia, Yesus Kristus, Dia tidak akan membiarkanmu dicobai melampaui kekuatanmu. Bahkan pada waktu saudara dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar sehingga saudara dapat menanggungnya. Pemahaman ini penting, saudara, karena akan menolong kita untuk memiliki cara pandang yang benar, perspektif yang benar tentang ujian itu sendiri. Apa? Bahwa yang namanya ujian itu adalah bagian yang normal dari kehidupan orang beriman. Kenapa? Karena terkadang memang Allah mengizinkannya. Dari pengertian ini juga saudara dan saya akhirnya belajar untuk tidak menilai kebaikan Allah itu berdasarkan terpenuhinya keinginan dan harapan kita. Kalau keinginan kita terpenuhi, kalau harapan kita terpenuhi, baru kemudian kita berkata, wah Tuhan itu baik. Tetapi melalui bagian ini kita juga belajar untuk sesuatu yang mungkin paling tidak kita harapkan sekalipun, tak kala kita terima, tak kala kita dapatkan, maka dengan mata iman kita akan menerimanya dengan hati yang bersyukur dan bersukacita. Saudara, ada sebuah ungkapan berbunyi demikian. Allah tidak akan mencucurkan air mata saudara hanya untuk menggoda saudara, hanya sekedar untuk bermain-main dan mempermainkan saudara. Kalau Allah membiarkan saudara menangis, Dia pasti punya tujuan tertentu. Bisa jadi Tuhan sedang menguji keyakinan kita. Bisa jadi Tuhan sedang menguji kepasrahan kita. Bisa jadi Tuhan sedang menguji kepercayaan kita kepadanya. Inilah hikmat yang Allah berikan. Persoalannya adalah, apakah saudara percaya kepadanya atau tidak? Yang pertama, kita diingatkan bahwa ketika ujian itu terjadi, maka ujian itu tidak pernah melebihi kekuatan kita. Dan dalam keadaan kita sedang diuji, Dia selalu memberikan kekuatan dan jalan. Ini hikmat yang pertama. Hikmat yang kedua yang penting yang harus bersama-sama juga kita perhatikan tak kala kita sedang menghadapi pencobaan ujian dalam hidup kita. Yang kedua, bahwa hikmat Allah itu juga berkaitan dengan doa-doa kita. Hikmat Allah berkaitan dengan doa. Saudara, seperti tadi yang saya katakan, tak kala kita sedang menghadapi ujian, pencobaan, kita ini seringkali kan berada di dalam dua kutub tadi gitu ya.
Kutub yang pertama, gampang gupo, gampang bingung, gampang khawatir, gampang cemas yang berlebihan. Tetapi di sisi lain juga terkadang kita merasa bahwa kita tidak butuh Tuhan. Kenapa? Karena saya merasa mampu, karena saya merasa bisa. Saya bisa memikirkan jalan keluarnya dan sebagainya. Melalui bagian firman Tuhan ini kita diingatkan hal penting dan utama yang harus saudara lakukan. Sebagaimana diajarkan Yakobus dalam bagian ini adalah kita harus mengambil waktu untuk kita berdoa ketika kita sedang menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Di ayatnya yang ke-6 sampai ke-8 jelas banget di sana dikatakan kita diminta untuk meminta hikmat kepada Allah dengan cara yang benar. Dan cara yang benar yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah dengan cara kita berdoa. Berdoa seperti apa? Berdoa dengan iman yang teguh. Berdoa dengan penuh keyakinan. Berdoa bukan dengan pikiran atau perasaan untung-untungan. Saudara, berdoa dengan iman itu bukan seperti saat kita mungkin hari ini yang sedang viral gitu ya. Orang sedang bermain trading binary option, ya. Kalau nggak untung, ya rugi. Kalau nggak dapat, ya kalah. Berdoa dengan iman yang teguh bukan seperti itu. Berdoa dengan iman yang teguh berarti bahwa kita yakin, kita percaya bahwa Allah tahu apa yang terbaik buat saudara dan saya untuk Dia berikan ketika kita menghadapi ujian. Bahkan sebelum saudara memintanya pun, Allah tahu apa yang terbaik yang akan Dia berikan. Sehingga ketika kita berdoa, maka doa ini bukan menjadi alat untuk memaksa Tuhan. Juga doa kita juga bukan alat untuk membujuk atau merayu, apalagi mengancam Tuhan kalau Dia tidak memenuhi permintaan saudara. Doa yang benar adalah doa yang disertai dengan penyerahan diri. Penyerahan diri yang berarti bahwa kita menerima apa yang Tuhan tentukan. Sekaligus kita juga melakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan akhirnya ketika ujian itu harus saudara hadapi, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran saudara. Saudara, saya akan mengakhiri khotbah ini dengan menampilkan gambar ini. Ya. Beberapa hari yang lalu, tepatnya 30 Januari 2022, dunia dikejutkan dengan meninggalnya seorang supermodel, seorang Miss Universe Amerika Serikat 2019, seorang jurnalis dengan karir yang moncer yang bernama Cheslie Kryst. Ya, saya manggilnya Kryst saja, gitu ya. Kryst ini ditemukan meninggal setelah dia melompat dari apartemennya di Manhattan, New York. Selidik punya selidik, Kryst ini melakukan bunuh diri karena isu kesehatan mental yang dia alami. Dia merasa tidak kuat menahan beratnya tekanan untuk menjadi public figure yang harus selalu kelihatan baik, selalu positif, dan melakukan banyak hal bagi orang yang ada di sekitarnya. Kryst gak tahan dengan situasi hidup semacam ini, sehingga akhirnya dia memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis. Saudara, tanpa bermaksud kita menghakimi, saya mengajak untuk kita bersama-sama memikirkan bahwa apa yang dialami Kryst ini sebetulnya adalah refleksi bagi kehidupan kita hari ini. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tekanan, penuh dengan ujian, penuh dengan pencobaan. Dalam keadaan demikian, yang terpenting adalah perspektif kita, cara pandang kita, dan sikap kita untuk kita menghadapinya. Perspektif kita jelas bahwa yang namanya ujian, yang namanya pencobaan, yang namanya tekanan, itu adalah bagian yang normal dari kehidupan orang yang beriman, yang harus dihadapi, bukan untuk dihindari. Dengan sikap seperti apa? Dengan sikap yang senantiasa meminta hikmat Allah supaya kita dapat menghadapi setiap pencobaan, setiap ujian dengan cara yang benar.
Tak kala ujian itu kita alami, tak kala pencobaan itu terjadi dalam hidup kita, saudara meyakini bahwa penyertaan Allah itu cukup bagi saudara. Dan dalam keadaan demikian saudara berdoa dengan iman yang teguh, karena meyakini bahwa apa yang terbaik akan Tuhan berikan supaya saudara dimampukan untuk menghadapi ujian dan pencobaan tersebut. Dan saya percaya hasilnya, segala penderitaan yang mungkin saudara dan saya harus alami akan menghasilkan ketekunan. Dan ketekunan itu akan membuat hidup saudara dan saya menjadi utuh, menjadi sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Seperti emas yang murni yang ditempa di dalam tanur yang tinggi. Sehingga hidup kita boleh makin serupa dengan Kristus. Dan melalui kehidupan kita, orang boleh menyaksikan Kristus ada. Saudara, itulah yang Allah karuniakan bagi setiap orang yang meminta hikmat kepadanya ketika ujian itu dia alami di dalam kehidupannya. Kiranya kita menjadi orang-orang yang demikian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk diri kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Engkau terus menolong kami menjadi orang-orang yang senantiasa meminta hikmat Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kami. Secara khusus tak kala ujian, pencobaan itu boleh kami alami. Kami tidak jatuh, tapi justru kami naik kelas. Kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, bukan menjadi orang-orang yang kalah. Kiranya Tuhan akan menolong kami untuk kami dapat mempraktekkan firman Tuhan ini di dalam seluruh hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah mendengar firman Tuhan. Saya percaya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari bersama kita nyanyikan pujian yang indah sebagai doa dan kerinduan kita kepada Tuhan.
mengasihi-Mu, melayani Tuhan seumur hidupku. Sekali lagi katakan, Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakan-Mu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengatakan mengandalkan-Mu, bersatu hati mengasihi-Mu, melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Mari bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelumnya saya akan berdoa untuk beberapa pokok doa bagi jemaat sekalian. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, secara khusus kami berdoa. Kami mengingat untuk saudara-saudari kami, secara khusus jemaat kami yang sedang berjuang ketika mereka sedang diisolasi oleh karena terpapar virus COVID-19. Biarlah di dalam masa-masa isolasi, Tuhan memberikan mereka kekuatan. Tuhan memberikan mereka penghiburan. Tuhan memberikan mereka damai sejahtera dan keyakinan teguh bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga meminta kepadamu ya Tuhan, Allah penyembuh, agar Engkau boleh menyembuhkan setiap mereka. Bagian-bagian tubuh yang masih terasa sakit oleh karena penyakit ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, agar mereka boleh kembali dipulihkan. Tuhan, saat ini juga kami boleh bersama-sama berdoa, menyerahkan secara khusus untuk pandemi yang sedang kami hadapi. Di tengah-tengah berbagai macam ketidakberdayaan kami, kelesuan kami, bahkan ketiada pengharapan yang dapat saja terjadi di dalam hidup kami. Biarlah pada akhirnya kami tetap memohon belas kasihan. Secara khusus Tuhan, kami memohon hikmat dan pertolongan-Mu bagi pemerintah yang bekerja sedemikian keras supaya pandemi ini dapat dikendalikan, diminimalkan dampak-dampaknya dalam berbagai macam sektor kehidupan. Biarlah Engkau terus memberikan mereka hikmat untuk dimampukan mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik, supaya bangsa kami boleh mengalami lawatan dan pertolongan Tuhan. Juga tetap terus berdoa untuk upaya vaksinasi yang diupayakan, supaya juga sungguh didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dengan antusias untuk mereka mengikutinya. Sekaligus kami juga diingatkan untuk menjadi bagian kami, supaya kami boleh bersama-sama menerapkan akan protokoler kesehatan sedemikian ketat bagi diri kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami, masa depannya ke dalam tangan-Mu. Demikian juga untuk setiap kami masing-masing, di dalam segala hal yang kami kerjakan dan kami lakukan, kami mohon berkat-Mu Engkau limpahkan atas kehidupan setiap kami. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Kristus datang yang kedua kali. Amin. Ku
Menurut saya MWC itu sangat penting ya, karena yang pertama itu mempersatukan gereja-gereja Mennonite Anabaptis di seluruh dunia. MWC merupakan satu-satunya keluarga gereja-gereja Mennonite sedunia. Di luar MWC tidak ada lagi jaringan kekeluargaan Mennonite seperti itu. Mennonite itu orang yang sudah melalui banyak malam. Saya ikut sebagai pengunjung gathering MWC ini. MWC inilah gereja-gereja Mennonite sedunia, wadahnya adalah MWC. Selama saya menjadi presiden itu, saya pergi ke daerah-daerah yang sangat miskin di Afrika. Dengan demikian saya merasa ini peranan GKMI luar biasa besarnya. Kalau mereka itu adalah gereja, maka mereka merasa bahwa mereka itu besar dan mempunyai teman di luar sana. Ada teman-teman yang lebih memperhatikan. Yang pertama, para peserta akan saling bertemu. Kita bisa sharing pengalaman iman dengan para peserta yang berasal dari mancanegara. Yang kedua, generasi penerus kita, kids, teen, dan youth bisa berinteraksi, bertatap muka dengan rekan-rekan sebayanya. Mereka bisa bermain bersama, berolahraga, menyanyi, dan juga sharing pengalaman masing-masing. Dan yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah kita bisa membina hubungan yang lebih baik dengan kedua sinode yang lain, yaitu JKI dan GITJ. Dan berbagai macam jejaring itu merupakan jalur-jalur kaderisasi kepemimpinan di level internasional yang kita miliki. Karena ada MWC inilah, maka GKMI bisa ikut terlibat dan mendapatkan manfaatnya. Kita bisa saling membuat jejaring saudara-saudara kami dari all around the world ini. Melalui program Yamen, itu pemuda-pemuda kita itu diangkat ke kancah internasional untuk bisa dikenal dan Kita bisa mempunyai identitas. Dengan demikian, dengan MWC itu adalah satu-satunya organisasi gereja Tuhan yang Mennonite sendiri, Anabaptis. Kita mempunyai identitas, yaitu gereja Anabaptis di Indonesia. Kita perlu mengucap syukur bahwa Indonesia ditunjuk sebagai penyelenggara MWC meeting yang ke-17 ini. Oleh karena itu kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mensukseskan acara ini. kontribusi yang harus kita berikan kepada MWC itu tidak sia-sia. Jadi manfaatnya untuk GKMI cukup besar. Ya, GKMI sih termasuk salah satu gereja yang rodok gede lah. Jadilah warga gereja yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu bukan asal jawab. Mengapa jadi anggota GKMI? Jadilah warga gereja lokal yang aktif, kreatif, kritis. Kita itu mendukung konversi Mennonite sedunia di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa Indonesia toh sanggup juga melaksanakan seperti itu. Dan kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa paling tidak 2 orang GKMI yang menjadi presiden dari gereja Mennonite sedunia. Berkontribusi apapun yang kita punya, apapun yang berkat semuanya dari Tuhan diberikan kepada kita bisa distribusikan kepada teman-teman yang lain. Dan kontribusi kita bisa sampaikan, kita bisa support, kita bisa partisipasi mendukung pelayanan ini. Di Semarang ada pusatnya kaum Mennonite Indonesia. Kita bisa hadir, tidak seperti tahun 1990 di mana saya pergi jauh-jauh ke Winnipeg untuk merasakan itu pertama kali dan kemudian terlibat
tapi saudara-saudara lainnya juga bisa ikut di dalam semaraknya Mennonite Bible Conference ini. Karena ini mumpung ada di sini, mari kita songsong, kita sambut, dan kita satukan hati kita untuk kemuliaan Tuhan dan kebesaran kerajaan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita memang perlu mendukung. Nah, di tingkat yang lebih luas, kita juga saling tolong menolong dengan sinode-sinode gereja Mennonite lainnya di tingkat dunia. Dan oleh karena itulah kita perlu mendukung Temu Raya MBC yang akan diadakan pada tanggal 5 hingga tanggal 10 Juli tahun 2022. Tuhan memberkati. Shalom Jemaat GKMI Anugerah yang dikasihi oleh Tuhan. Berikut adalah warta Jemaat GKMI Anugerah 13 Februari 2022. Ini adalah tema-tema ibadah di bulan Februari 2022. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan kembali tingginya penyebaran pandemi COVID-19 dan ditetapkannya Jakarta menjadi PPKM level 2, maka Majelis Jemaat GKMI Anugerah memutuskan ibadah 1 dan ibadah 2 onsite atau di gereja ditiadakan sampai dengan akhir Februari 2022. Jemaat tetap dapat mengikuti ibadah online via YouTube GKMI Anugerah setiap hari Minggu pukul 8 pagi. Bagi jemaat yang ingin memberikan saran atau masukan untuk tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah dapat menghubungi WA hotline. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Silakan menghubungi kami. Dan kami juga genap majelis dan hamba Tuhan mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi. Mari kita bersama-sama mengajak keluarga kita untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan. Berikut adalah pokok-pokok doa. Yang pertama, kita mari bersama-sama berdoa untuk jemaat yang sakit, Bapak Jeffrey, Bapak Sutikno, Ibu Erlia Nawati, Ibu Dharma Putra, Ibu Inka, Ibu Inawati, Ibu Marta, Ibu Yangni, dan yang sedang menjalani isoman karena terpapar COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan tubuh mereka. Yang kedua, mari kita bersama mendoakan juga bagi penyelenggaraan MWC yang diadakan pada bulan Juli di Semarang. Doakan khususnya untuk kebutuhan dana yang diperlukan. Kiranya Tuhan Yesus cukupkan dan setiap jemaat GKMI berkesempatan untuk ambil bagian. Pokok doa yang selanjutnya adalah mari kita mendoakan untuk pembangunan kantor sinode yang sedang dikerjakan. Doakan untuk para tukang, kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka kesehatan dan hati yang bersukacita dalam melakukan pekerjaannya. Untuk pokok doa yang keempat, mari bersama-sama kita berdoa untuk para tenaga medis di Indonesia yang bekerja keras merawat lonjakan pasien COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka kesehatan dan kekuatan fisik baik pun mental juga untuk merawat para pasien. Kebaktian pentahbisan pendeta akan dilakukan atas diri Pendeta Muda Eliezer Prana Setiawan MTH yang diadakan pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2022 bertempat di GKMI Anugerah. Mohon dukungan doa jemaat.
Segenap tim hamba Tuhan dan Majelis Jemaat GKMI Anugerah mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.